Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawansa, saya dosen Prodi S1 Teknik Informatika Universitas Sangga Buana Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah data mining yang saya ampuh. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Teknik Informatika. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah data mining ini membahas berbagai konsep dan metode dalam mengolah data dalam jumlah besar menjadi sebuah informasi yang berharga. Proses dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, selanjutnya akan dilakukan tahap pre-processing data seperti data cleaning, data integrasi, data transformation, dan data reduksi. Setelah memasuki tahap pre-processing, data selanjutnya akan diolah dengan berbagai metode atau algoritma yang bisa dipakai untuk mendeteksi anomali, klasifikasi, asosiasi, clustering, prediksi, dan text mining. CPL atau capaian pembelajaran prodi yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis persoalan yang kompleks serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika dan algoritma, data science, serta prinsip rekayasa perangkat lunak untuk menyelesaikan rekayasa sistem dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, tujuan, manfaat, sejarah, perkembangan dan penggunaan data mining dalam berbagai bidang. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami berbagai macam jenis data, eksplorasi data, dan visualisasi data dalam data mining. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis, kegunaan, dan mampu menerapkan berbagai metode dalam pre-processing. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis konsep dan metode untuk mendeteksi anomali data dalam data mining. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat, konsep, dan mengimplementasikan metode yang digunakan dalam berbagai proses seperti estimasi, klasifikasi, asosiasi, dan prediksi data serta text mining di dalam data mining. Yang keenam, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mempresentasikan salah satu metode data mining dalam sebuah studi kasus yang sering terjadi di dunia industri atau di masyarakat. Materi pada mata kuliah data mining ini meliputi pengantar data mining, dataset, data eksplorasi, visualisasi data, kemudian data pre-processing, metode estimasi dan prediksi, kemudian metode klasifikasi, clustering, asosiasi, kemudian deteksi anomali, dan terakhir text mining. Sistem pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah ini meliputi materi tatap muka langsung di kelas, kemudian diskusi, terus tugas pribadi dan kelompok, project based learning, dan di akhir mahasiswa akan membuat sebuah project atau tugas akhir yang akan dipresentasikan satu sesi sebelum UAS. Mereka akan membuat project akhir penerapan metode data mining studi kasus di dunia industri ataupun di masyarakat. Proses perkuliahan pada mata kuliah data mining meliputi 16 sesi termasuk UTS dan UAS. Untuk kehadiran mahasiswa minimal 80%. Untuk penilaian terdiri dari tugas 1, tugas 2, UTS, dan UAS.
Tugas 1 meliputi presensi, tugas pribadi, tugas kelompok, kuis, keaktifan mahasiswa di kelas dengan porsi 20%. Ini penilaian sebelum UTS, yang berlangsung sebelum UTS. Kemudian tugas 2 dengan porsi 25% dengan penilaian yang sama. Selanjutnya UTS dengan porsi 25% dan UAS dengan porsi 30%. Referensi buku yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa buku, baik sumber dari buku terbitan Indonesia maupun asing. Beberapa referensi yang diambil diantaranya konsep data mining dan penerapannya, karya Denny Jolita dan kawan-kawan, terbitan Deep Publish. Kemudian data mining, algoritma dan penerapannya, terbitan PT Sonpedia Publishing. Ada juga data mining, teori dan penerapannya dalam berbagai bidang, karya Sahyani Sam, terbitan PT Sonpedia Publishing Indonesia. Dan beberapa referensi lainnya dari jurnal. Ada juga beberapa referensi dari e-book, ditat, dan modul-modul yang digunakan pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di sesi ketiga data mining. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang data preprocessing. Sebelum kita mulai, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, biar menambah keberkahan kita kuliah, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Doa selesai. Sebelum mulai kuliah, saya absen dulu. Sulah ada? Hadir, Pak. Ar-Rahman? Hadir, Pak. Cesta? Sakit katanya, Pak. Sakit? Oke. Oh, udah ngirim pesan di grup? Ya. Oke. Erlangga? Hadir, Pak. Reynard? Hadir, Pak. Gilang? Hadir, Pak. Bayu? Sakit juga, Pak. Sakit? Mengirimkan suratnya di grup. Latif? Hadir, Pak. Oke. Alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan membahas data preprocessing. Tujuan pembelajaran materi data preprocessing ini adalah mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi, kemudian menjelaskan fungsi dan manfaat dari data preprocessing dalam data mining. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyebutkan, menjelaskan fungsi utama dari data preprocessing. Kemudian mahasiswa dapat mengidentifikasikan, menjelaskan fungsi, dan menerapkan teknik atau metode data cleaning dan transformasi data dalam sebuah contoh kasus untuk sesi ini. Jadi itu kurang lebih ya nanti yang diharapkan dari hasil kuliah hari ini. Nah, pada kuliah sebelumnya kita sudah membahas data mining punya 5 peran utama ya. Masih ingat, Rahman? Yang pertama adalah estimasi. Oke, estimasi. Yang kedua adalah prediksi. Ya, prediksi. Yang tiga ada klasifikasi. Yang keempat adalah clustering. Clustering. Yang kelima adalah asosiasi, Pak. Asosiasi. Oke, jadi itu 5 fungsi utama data mining yang pada sesi sebelumnya sudah kita bahas. Oke, selanjutnya dari fungsi tadi, data mining itu bisa diterapkan ya, dan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik dia di dunia industri maupun di berbagai bidang yang lainnya. Masih ingat contoh penggunaan data mining dalam kegiatan sehari-hari atau dalam bidang industri dan yang lainnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya untuk memprediksi curah hujan, saham, dan analisis pola belanja pelanggannya, Pak. Oke, itu contoh ya, salah satunya prediksi curah hujan. Iya, Pak. Terima kasih Sulah. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh temanmu, ya, salah satu fungsi data mining bisa digunakan untuk prediksi ya, bisa macam-macam. Misalkan yang sekarang lagi tren mungkin ya harga emas. Ya. Kita bisa prediksi harga emas kira-kira 1 bulan ke depan seperti apa, 1 tahun
ke depan seperti apa ya. Jadi ini bisa mempermudah khususnya para investor ya, atau mungkin kita sendiri ya kalau pengen berinvestasi di bidang tersebut gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada sesi sebelumnya juga kita sudah membahas ya apa itu data ya, kemudian eksplorasi data, kemudian juga visualisasi data. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjutkan ke data preprocessing. Jadi, data mentah itu sebelum dia diolah, sebelum masuk ke metode, dia harus di preprocessing dulu. Biar hasil miningnya nanti akan lebih bagus. Nah, buat apa sih sebenarnya preprocessing? Kita bisa lihat di sini. Preprocessing itu bisa meningkatkan kualitas data sehingga algoritma data mining bisa bekerja lebih efektif dan efisien nantinya ya. Nah, hal ini seperti yang kita ketahui bahwa data di dunia nyata itu enggak sempurna. Pernah mungkin ya ngisi Google Form. Saat diisi misalkan kalau sebagai contoh misalkan di sekolahan ya, di SMP atau SMA, misalkan saat kita ngisi kelas. Ada yang kelas tuh misalkan kelasnya 7A, ada yang 7, angka 7A. Ada yang 7-nya Romawi kan ya, ada 7-nya pakai spasi baru A dan seterusnya. Itu di data mining dianggap data yang berbeda. Nah, contoh-contoh seperti tadi itu adalah yang harus kita preprocessing nanti. Kita clearkan dulu biar hasil miningnya bagus. Karena kalau kita gagal dalam mempersiapkan data, sama aja kayak kita mempersiapkan gagal gitu ya nantinya. Jadi apa yang kita lakukan nanti nggak akan maksimal dan bisa jadi percuma gitu ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, data yang ada pada umumnya itu yang kita miliki biasanya banyak noise ya. Kemudian ukurannya yang besar, jumlahnya besar, apalagi kalau data mining ya, ukurannya besar. Sebagai contoh kita ambil misalkan data itu bisa berupa data teks ya, angka, bisa berupa gambar, bisa berupa video dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh misalkan YouTube aja, contoh sederhana. Satu hari itu YouTube itu bisa dapat unggahan itu sampai 720.000 jam video. Kita bisa bayangkan datanya ya, seberapa besarnya datanya ya. Jadi ukuran yang besar, kemudian data yang kita miliki juga biasanya sumbernya beda-beda. Nah, saat kita pengen menggabungkan beberapa variabel ya dengan sumber yang berbeda tersebut, kita harus melakukan mining dulu. Karena bisa jadi data yang pertama sumbernya bentuknya Excel filenya. Yang satu misalkan bentuknya database ya, SQL atau DBF atau yang lainnya. Yang lain lagi bisa jadi berupa file teks, CSV ya, dan seterusnya. Nah, jadi data-data yang seperti itu nanti harus kita samakan dulu ya. Itu data yang biasanya sering kita jumpai ya. Nah, kemudian kenapa perlu data preprocessing seperti yang saya sampaikan barusan? Pertama, data di dunia nyata itu nggak semuanya clear kan ya. Nggak semua clear. Contoh misalkan saat kita ngisi pekerjaan atau nama dan seterusnya, biasanya orang sebagian mengosongkan. Saat ternyata dikosongkan, ternyata data itu yang kita butuhkan. Jadi datanya nggak bisa diproses, harus di preprocessing terlebih dahulu ya. Kemudian banyak noise ya, error dan seterusnya. Misalkan gaji itu harusnya nilainya positif, ini jadi nilainya bisa masuk negatif karena nggak ada validasi di sistemnya ya. Kan sering terjadi seperti itu. Kemudian datanya biasanya nggak konsisten. Contoh paling gampang saat ngisi, mungkin pernah melihat data ya, tanggal lahir. Ada yang forwardnya tanggal duluan, baru bulan, tahun. Ada juga tahun duluan kan ya, bulan, tanggal, dan macam-macam. Nah, itu harus kita clearkan dulu. Karena kalau tidak di-clearkan, langsung diolah, hasilnya nggak akan bagus. Ya, itulah kenapa perlu data preprocessing. Data yang berkualitas, kuncinya salah satunya adalah dari data mentahnya yang baik ya. Kalau data mentahnya yang baik, hasilnya nggak akan bagus. Gitu ya. Masih ingat semua ukuran kualitas sebuah data? Masih, Pak. Data itu disebut berkualitas kalau dia masih ya, Rahman? Masih, Pak.
data itu bisa dipercaya apa enggak? Bisa dipercaya apa enggak? Terus ada lain? Saya Pak, akurasinya Pak. Apakah data Akurasinya. tersebut benar atau tidak? Oke, ya ada lagi? Saya Pak, interpretasinya Pak, seberapa mudah data tersebut? Seberapa mudah data tersebut untuk dipahami ya? Oke, terus? Saya Pak, Ya, Erlangga? apakah data itu terupdate atau tidak? Update apa enggak datanya ya? Ya, terus ada lagi yang masih ingat? Saya, data yang menurut Wales itu yang konsisten dari awal hingga sekarang. Konsistensi ya, dia menjaga konsistensinya. Terus Ya Pak, bisa di-record atau enggak bisa di dipahami? mudah dipahami apa enggak ya? Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya dulu ya. Ukuran sebuah data. Apakah sebuah data itu bisa berkualitas apa enggak? Salah satu alat ukurnya seperti itu. Baik, nah sekarang kita lihat slide berikut ini. Tugas pokok dari data preprocessing itu apa aja? Yang pertama, menurut Weihan ya, data preprocessing tugas utama yang pertama data cleaning. Ya. Bagaimana kita membersihkan data ya, dalam tanda kutip ya, membersihkan data. Misalkan contoh tadi, kalau ada data yang kosong seperti apa ya, kalau ada format yang berbeda seperti apa, dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari. Yang kedua, data transformation. Ya. Data transformation itu bagaimana kita merubah bentuk data supaya cocok saat nanti kita olah bentuknya ya. Misalkan nanti ada proses normalisasi, smoothing data, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, data integrasi. Bagaimana kita mengintegrasikan data yang dari berbeda sumber ke dalam satu bentuk yang sama. Seperti yang saya sampaikan di awal, data itu bisa ada yang memang bentuknya bentuk teks ya, ada bentuknya dalam database, ada yang bentuknya mungkin Excel dan seterusnya ya. Nah, jadi bagaimana kita mengintegrasikan data tersebut ke dalam sebuah database yang sama nanti. Kemudian yang terakhir adalah data reduksi. Seperti yang saya sampaikan tadi, data mining itu datanya besar. Sebagai contoh, masih ingat kan pada sesi pertama dulu ilustrasinya, ibarat kita mau mining emas, mungkin tanahnya itu satu truk ya. Kalau ditimbang mungkin berapa ton gitu kan ya. Tapi hasil yang kita dapat adalah emas ya, paling cuman segenggam atau cuman berapa gram seperti itu ya. Nah, data reduksi. Jadi bagaimana kita nanti mengolah data yang besar tadi menjadi lebih ringkas, lebih sedikit ya. Tapi walaupun dia berkurang volume datanya, tapi masih merepresentasikan data awalnya, nggak mempengaruhi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada 4 ya tugas utama dalam data preprocessing, dan yang hari ini akan kita bahas adalah 2, data cleaning dan data transformation. Oke, yang akan pertama kita bahas adalah data cleaning. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana kita membersihkan data ya. Jadi saat nanti masuk ke metode, datanya udah clear. Yang pertama biasanya di data cleaning seperti yang saya sampaikan juga tadi, data nggak selamanya utuh ya. Utuh itu dalam pengertian biasanya suka ada yang bolong-bolong. Jadi misalkan alat itu kan nggak semuanya berjalan sesuai keinginan kita ya. Ada saatnya dia rusak dan seterusnya. Pada saat alatnya rusak, pasti datanya kosong kan ya. Atau mungkin kalau di sistem orang lupa input data ya. Saat input datanya lupa, maka datanya itu kosong kan. Kalau datanya kita isi 0, mungkin hasilnya akan jelek ya. Nggak akan bagus kan, tiba-tiba kok penjualan misalkan 0 gitu ya. Seharian kosong padahal biasanya ada. Nah, ada beberapa teknik yang mungkin nanti kita bisa pakai. Misalkan nanti kita bisa pakai hitung secara manual, bisa juga nanti misalkan kita pakai metode misalkan moving average ya kayak gitu. Kemudian bisa juga nilai atas sama nilai bawah kita tambahkan dibagi 2, dapatlah nilai yang kosong tadi gitu ya. Nah, itu beberapa contoh misalkan kasus data cleaning yang format yang berbeda seperti yang tanggal tadi juga sama, kita harus clearkan gitu ya supaya formatnya sama.
Kalau formatnya masih berbeda, dia dianggap data yang berbeda ya. Oke, kemudian selanjutnya di penanganan dari data yang kosong-kosong tadi ya, kita bisa juga pakai teknik ada yang mengabaikan record tersebut gitu ya. Jadi dianggap kosong aja, hilang gitu, dihapus. Tapi kita bisa ukur nanti saat dia dihapus dengan tidak dihapus, apakah mempengaruhi akurasi kayak gitu ya. Kita bisa bikin sebuah analisis lah kayak gitu nanti di akhir. Kita bisa pakai dua contoh data seperti ya. Kita bisa juga masukkan datanya secara manual, kemudian kita bisa gunakan konstanta umum untuk mengganti nilai yang hilang gitu ya. Misalkan nilai defaultnya berapa, seperti itu ya kurang lebih. Kemudian bisa juga kita gunakan rata-rata nilai atribut untuk mengganti nilai yang hilang ya. Nah kurang lebih seperti itu penanganan dari data cleaning ya, terutama khususnya data yang kosong. Oke, selanjutnya data transformasi ya. Bagaimana kita merubah sebuah data ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi nanti hasilnya bisa lebih efektif dan efisien seperti itu ya. Nah, ada beberapa strategi yang kita bisa lakukan untuk di data transformation, misalkan smoothing data, normalisasi data, agregasi ya, menghitung agregasi dan seterusnya. Nanti kita ambil contoh satu kasus misalkan normalisasi data ya, untuk di data transformation. Jadi walaupun datanya berubah secara nilai, tapi data yang lama dengan data yang baru tetap sama gitu ya. Sama itu dalam artian tidak merubah nilai secara realnya gitu ya. Polanya tetap sama, hanya skalanya saja yang berbeda. Jadi nanti misalkan tadi awalnya range nilainya jutaan, nanti kita rubah ke dalam bentuk hanya 0 sampai 1 gitu ya, kita normalisasi. Oke, kita coba normalisasi data ya sebagai salah satu metode yang digunakan untuk data transformasi. Nah, misalkan kasus ada biaya promosi dan penjualan gitu ya. Kalau dua data ini langsung kita olah bersamaan, mungkin nilainya akan jauh berbeda karena mungkin biaya promosi lebih kecil ya. Sementara penjualan itu ratusan juta mungkin ya, bisa mungkin lebih dari itu. Kalau kita langsung hitung bersama, mungkin seolah-olah data penjualan lebih pengaruh gitu ya ketimbang data promosi. Tapi kalau range-nya nanti kita samakan, kita normalisasi, maka dia statusnya sama kuat. Nggak ada yang lebih dominan gitu ya, sama. Nah, di normalisasi datanya dirubah dalam range yang sama. Nah, di kasus ini range-nya akan dirubah dalam nilai 0 sampai 1 ya. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan normalisasi, misalkan min max, z-score, dan decimal scaling. Nah, kita akan coba sama-sama metode min max bersama-sama ya. Nah, silakan lihat data berikut ini. Nah, silakan data ini salin dulu di komputer masing-masing. Nanti kita coba hitung bersama-sama. Oke, sudah diketik semua ya di Excel. Kita simulasinya pakai Excel saja, pakai data yang sedikit aja dulu untuk simulasi ya, nggak usah pakai data yang banyak. Nah, oke, metode normalisasi min max ya, rumusnya seperti yang Anda lihat di sana. XI itu nilai yang kita cari, diperoleh dari nilai XI dikurangi nilai paling kecil dari data, nilai terendah ya, dibagi nilai maksimum dikurangi nilai minimumnya. Jadi rumusnya sederhana, kita bisa selesaikan di Excel ya. Oke, yang pertama kita lakukan berarti kita harus mencari nilai minimum dari data. Yang kedua nilai maksimum dari data. Masih ingat ya di Excel rumus untuk mencari nilai minimum dan maksimum? Min dan max kan ya. Oke ya, silakan coba dihitung, masukkan rumus itu ke Excelnya. Oke, sudah selesai semua menghitung? Sudah, Pak. Kita coba ya. Dari data kita tadi, kita punya 10 data kan ya.
setelah dinormalisasi pakai metode min max, ya coba nilai keempat 67. 67 setelah dinormalisasi jadi berapa Sula? 0,42 Pak. Oke, 0,42 yang lain sama? Sama ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Lihat yang nomor 5, datanya 26 kan ya? Kenapa nilainya 0? Pak, Ya. karena itu nilai paling kecil. Karena nilai paling kecil ya. Ya. Kita pakai metode min max ya normalisasinya. Jadi range nilainya 0 sampai 1. Nilai yang paling kecil pasti nilainya 0. Nilai yang tertinggi itu 1 ya. Iya. Jadi kenapa nilainya 0 dan 1 ya? Gimana? Paham ya? Paham, Pak. Mudahkan metodenya. Kita bisa bikin simulasinya di Excel, nggak perlu harus coding. Ya, lebih mudah memahaminya. Nah, nanti silakan coba metode yang 2 lagi. Yang tadi yang digunakan dalam normalisasi ada Z-score. Nanti silakan lihat rumusnya, Z-score ya. Kemudian desimal scaling. Silakan nanti lihat rumusnya. Nah, silakan dicoba pakai data yang tadi, tapi dengan metode yang berbeda. Ya, silakan nanti dibikin satu kelompok berdua. Ya, setelah selesai nanti hasilnya silakan dikirim ke LMS kita, kuliah online. Ya, website kampus LMS kita. Nanti yang mengirim cukup perwakilan saja, tidak harus setiap orang mengirimkan ya. Bisa paham ya? Baik Pak. Oke. Paham Pak. Ya, silahkan kerjakan. Nanti yang 2 metode yang lain, habis itu langsung kirimkan ke LMS kita, kuliah.online.usbpkb.ac.id. Alhamdulillah kita sudah di akhir kuliah. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Minggu depan kita masih akan membahas tentang data preprocessing. Materinya untuk minggu depan akan saya simpan di Kulon, kuliah online kita di LMS. Silahkan baca-baca dulu nanti sebelum kita memulai kuliah, biar bisa dipahami terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.